Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya sudah ada dua buah barcode range. Di sisi merah ada JLD Tool dan di sisi orange ada Xenon CDIW 1845. Dan video ini kita pengen coba head to head antara kedua brand ini untuk mengetes spesifikasi real dari kedua brand ini. Dan sebenarnya di video-video saya sebelumnya sudah ada reviewnya masing-masing, jadi kalian kalau misalkan pengen lihat detailnya lebih detail bisa klik link di atas ya. Tapi kalau misalkan pengen langsung lihat perbandingannya, tonton terus. Pertama, untuk dari segi harga, kedua brand ini harganya hampir sama, sekitar Rp700.000. Walaupun JLD ini sebenarnya lebih mahal sedikit dibandingkan yang Xenon ya, tapi kita akan fokus ke spesifikasinya aja ya. Jadi untuk material sebenarnya kita lihat masing-masing. Untuk material yang JLD ini terlihat kokoh dengan plastik yang cukup tebal menurut saya ya. Dan juga dia sudah dilapisi sebuah rubber. Jadi kalau misalkan di genggaman kalian nggak slip digenggam, apalagi misalkan tangan kalian kotor atau licin, jadi agak lebih nyaman. Sedangkan untuk Xenon, untuk materialnya ya saya cukup kurang menyukai karena emang terlihat sedikit ringkih dibandingkan JLD, dan juga dia tanpa dilapisi sebuah rubber. Jadi kalau misalkan tangan kalian licin ataupun kotor, ini slip kurang nyaman untuk dipegang. Untuk material saya lebih menyukai JLD sebenarnya dibandingkan Xenon ya. Tapi untuk spesifikasi kita lihat keduanya. Lalu kita langsung masuk aja untuk spesifikasi dari yang tertulis ya. Untuk spesifikasi yang tertulis, JLD ini mengklaim dia bisa sampai 330 Nm untuk torsinya, dan RPM-nya dia bisa sampai 0 sampai 3000 RPM. Sedangkan untuk Xenon dia sendiri lebih besar sih mengklaimnya sebenarnya. Dia maksimum torsinya bisa kelihatan sering ngeblur 380 Nm. Dia lebih besar 50 Nm dibandingkan JLD, dan untuk RPM-nya juga besar, dia 3800 RPM. Tapi kita lihat realnya itu seperti apa. Dan untuk baterainya, untuk JLD dia menuliskan 48 VF, dan VF ini saya kurang tahu ini VF ini volt farad atau apa. Tapi emang kalau emang real asli dia besar, tapi nanti kita lihat langsung aja seberapa realnya ya. Dan untuk Xenon dia masih menuliskan angka wajar 18 volt dengan kapasitas 4 Ah. Dan juga nanti kita coba cek aja real ya. Langsung aja kita masuk ke spesifikasi real. Oke, sekarang kita akan coba tes kejujuran dari kedua brand ini ya untuk masalah baterai. Pertama kita akan coba tes untuk baterai JLD. Dia tertulis 48 volt, dan kira-kira voltase realnya berapa. Dan ini udah saya cas terlebih dahulu tadi sampai full. Kita cek. Oke, untuk JLD ternyata dia mempunyai kapasitas baterai 20.2 volt. Bisa teman-teman lihat 20.2 untuk JLD. Sedangkan untuk Xenon yang tertulis 18 volt, kita ukur. Dia mempunyai nilai 20.3, lebih besar sedikit dibanding JLD, dan dia di luar ekspektasi yang tertulis di sini ya. Jadi cukup lumayan untuk baterai Xenon. Sekarang kita akan masuk ke uji tes RPM.
Sekarang kita akan coba tes RPM real dari kedua brand ini. Pertama kita coba cek untuk JLD. Kita tes untuk posisi yang paling tinggi ya. Yang paling terendah terlebih dahulu aja ya. Paling pelan. Kira-kira dia berapa RPM-nya? Oke, belum stabil. Dia sudah mulai stabil di angka 1672. Untuk yang rendah, JLD mendapat angka seperti itu. Sedangkan untuk posisi cepat, (2.297). Oke, sangat stabil. 2.298 untuk kecepatan paling tinggi dari JLD. Ya, agak meleset sedikit dari spesifikasi yang tertulis ya, 3.000 rpm. Ternyata nggak sesuai aslinya. Kita tes untuk yang orange dari Shannon, apakah dia sesuai. Kita tes untuk posisi yang paling pelan. Untuk Shannon posisi paling pelan dia 1686. Dan kalau untuk posisi paling tinggi kita cek juga, dia 2248. Ya, 2248 untuk kecepatan paling tinggi dari Shannon. Dan ternyata juga dia tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertulis ya, 3800 rpm. Dari kedua brand ini untuk RPM dia tidak memenuhi spesifikasi aslinya yang tertulis di nameplate. Sekarang kita akan coba cek untuk melepas roda ban, kurang lebih seperti ini. Oke, tadi kita udah tes ya, dari masalah baterai, RPM sampai melepas ban. Ternyata dari kedua brand ini punya kelebihan dan kekurangan. Walaupun harganya hampir sama, kisaran 700.000, dan JLD yang merah ini agak lebih tinggi harganya, selisihnya. Tapi untuk kualitas saya pribadi lebih ke JLD. Untuk dari segi material dan juga kecepatannya, untuk kualitas hampir sama menurut saya. Hanya saja saya senang materialnya, dia lebih kokoh. Untuk RPM dan baterainya juga sama aja sebenarnya, nggak beda jauh.
Jadi buat teman-teman semua, silahkan tentukan pilihan teman-teman semua. Ini bisa jadi opsi teman-teman kalau pengen beli Broadcotteres French. Oke, sekian video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.